Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan materi kita yang pernah kita pelajari. Temanya adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ya, ada 6 garis besar. Mister pernah ajarkan kepada kalian. Mister akan review lagi. Ya, yang pertama adalah dosa. Ya, dosa itu memberi dampak negatif dalam kehidupan kalian. Bisa membuat stres dan akhirnya stroke dan bisa stop. Itu dosa. Jadi kalau ada orang yang mengakhiri hidup, mati bunuh diri, ya, membunuh orang, itu biasanya karena dosa. Ya, bukan mereka kurang kerjaan, tetapi dosa yang melingkupi sehingga membuat mereka putus arah dan hilang kendali. Seperti itu. Nah, dosa itu harus diselesaikan dengan cara bertobat, minta ampun kepada Allah, menerima Tuhan Yesus, sehingga kamu diampuni. Tidak akan ada orang diampuni tanpa pertobatan. Ingat itu ya nak ya. Kalau kamu mau diampuni harus bertobat dulu. Meninggalkan kehidupan lama dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni dan percaya kepada Dia. Sehingga engkau akan diampuni. Tuhan selalu menantikan setiap orang datang untuk minta ampun dan bertobat. Setelah diampuni, dia akan diselamatkan. Salvation. Nah, orang yang sudah diselamatkan itu harus memberi diri dibaptis. Kalau dia tidak memberi diri dibaptis, kemungkinan dia nggak serius bertobat. Kalau dia serius bertobat, pasti dia akan mau dibaptis. Kecuali misalnya seperti gereja tertentu, dia mengatakan harus umur 12. 13, 14, ada yang 15, baru boleh dibaptis, ya silahkan diikuti, ditunggu saja. Tapi kalau kamu sampai tua, sampai meninggal tidak mau dibaptis, jangan-jangan kamu belum bertobat sungguh-sungguh. Jangan-jangan belum diampuni, belum diselamatkan. Jangan-jangan belum mengasihi Tuhan. Jangan-jangan belum menerima Tuhan Yesus. Kalau kamu mengasihi Tuhan, masa kamu nggak lakukan perintahnya? Yang salah satu perintahnya adalah dibaptis. Karena ini tanda pertobatan. Nah, kalau kamu sudah dibaptis, biasanya semangat seseorang itu untuk melayani timbul lebih tinggi. Bukan berarti kalau belum dibaptis belum boleh pelayanan, boleh. Tapi rata-rata orang yang setelah dibaptis, dia semangatnya lebih berapi-api. Kadang-kadang karya Allah, karya Roh Kudus terjadi di sini. Karena kan pada saat ditenggelamkan dia mati bersama Kristus dan diangkat dia bangkit bersama Kristus. Itu. Sehingga komitmennya lebih kuat dan akan melayani di sini, lebih ampuh begitu. Kalaupun belum dibaptis, tetap harus melayani Tuhan kalau memang kamu mau terkategori anak yang setia atau anak yang mengasihi Allah. Seperti itu, ya. Nah, ke-6 garis besar ini, ya, dosa, pertobatan, pengampunan, salvation atau keselamatan, baptisan dan ministry atau pelayanan. Itu harus melalui karya Yesus Kristus. Jadi Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus itu artinya melewati atau melalui karya Kristus. Ya, semua ini bisa terjadi karena karya Kristus. Apa itu karya Kristus? Kita akan lihat. Ini dia karya Kristus, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di salib, mengampuni dan menyelamatkan orang berdosa. This is for you. Pengorbanan Tuhan Yesus di salib itu untuk semua manusia, tetapi hanya bermanfaat, berdampak positif bagi mereka yang percaya. Kalau kamu tidak percaya, tidak akan memberi dampak positif. Tuhan Yesus mati untuk semua manusia, tetapi membawa berkat bagi mereka yang mau menerima Dia. Nah, Mister akan tunjukkan kronologi atau urutan atau sistematika kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya. Ingat sekali lagi nak ya,
Mengapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya? Mengapa dia harus mati di salib? Mengapa dia harus mengambil rupa manusia? Kita akan lihat. Ya, Mister akan masuk ke sejarah. Ya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini dia. Ingat peristiwa ini. Allah bersama malaikat pada dasarnya tinggal dengan bahagia, harmonis. Allah adalah sentral pemerintahan. Malaikat diciptakan untuk melayani dia. Ya. Sehingga terjadilah kesukaan besar selalu. Konser ilahi selalu. Semua orang memuji Allah karena dia adalah pencipta. Tetapi kita tahu dengan sejarah ada malaikat yang berontak yang bernama Lucifer. Dan dia mengajak 1/4 malaikat jatuh ke dalam dosa, berontak. Jadi dia dibuang ya. Malaikat itu dibuang dari sorga. Dia bukan turun baik-baik, tapi dibuang, dicampakkan. Sehingga dia keluar dari sorga dalam keadaan jatuh dalam dosa. Berontak kepada Allah. Nah, dia dibuang di udara, di dunia gelap. Ya, seperti itu. Karena dia pingin menjadi sama seperti Allah, yang nggak bisa lah. Ciptaan kok pingin sama seperti pencipta. Ya, nggak mikir nih. Nah, lalu setelah itu Allah menciptakan alam semesta. Nah, ini memang adalah ilmu tafsir. Ya, jadi setelah malaikat jatuh dalam dosa, Allah menciptakan alam semesta. Ya, diciptakan alam semesta dan selesai pada hari yang ke-6. Ini tercatat dalam kitab Kejadian. Ya, kalau kalian baca kitab Kejadian dimulai dari pasal 1, kalian akan tahu dan ngerti mengenai Allah ciptakan semesta ini. Ya, ada benda-benda langit, ada tumbuh-tumbuhan, ada laut, ada darat, dan ada binatang. Ada binatang darat, binatang air, dan ada binatang udara. Dan ada manusia yang diciptakan terakhir sebagai makhluk yang paling baik dan yang paling mulia dari seluruh ciptaan. Tujuan Allah menciptakan mereka supaya mereka jadi pengontrol, pemimpin, pemelihara alam semesta. Itu harus tahu ya, hari ke-7 Allah beristirahat. Yang kita sebut dengan istilah Sabat, di mana Allah harus dipermuliakan. Di hari Sabat orang harus fokus kepada Allah, seperti itu. Nah, kalau didramatisir, ya pada saat Allah membuang malaikat beserta pengikutnya, Lucifer tadi dibuang, lalu tiba-tiba Allah menciptakan alam semesta dan iblis melihat, wow, ada ciptaan baru nih. Apaan tuh? Yuk kita masuk, yuk kita lihat. Datanglah Lucifer ini ke Taman Eden di mana manusia tinggal. Lalu digodalah mereka. Digodalah Hawa, digodalah Adam. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan di kelas lain, bagus sekali pertanyaannya. Mister, kenapa Lucifer ingin Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Lalu Mister jawab dengan bercanda. Mister bilang, ya karena dia butuh teman. Ketawa mereka. Tetapi sebenarnya jawabannya bukan itu. Karena Lucifer adalah memiliki karakter yang jelek. Punya karakter iri hati, punya karakter ingin disembah, punya karakter pembohong. Sehingga dia harus menyalurkan itu. Kalau dia salurkan kepada malaikat-malaikat lain kan sudah korban. Mereka sudah sama semua, sudah sama-sama pembohong. Lucifer pemimpinnya. Itu sebabnya begitu dia lihat ada ciptaan Allah yang baru, yaitu alam semesta dengan segala isinya, dia masuk ke dalam. Dan dia goda, supaya Adam dan Hawa, seluruh ciptaan yang lain, mendapat dampak seperti yang mereka alami, yaitu kena kutuk ini, dibuang. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan disuruh keluar dari Taman Eden, disuruh Allah, diusir oleh malaikat juga kan. Itu dia. Jadi Lucifer itu punya karakter iri, bohong, benci, ingin menjadi seperti Allah. Itu juga yang dikasih tahu atau disampaikan oleh Lucifer kepada Hawa.
Makanya dia tertarik, wow, ingin seperti Allah. Kalau kita makan ini kita seperti Allah. Seperti itu. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, dengar baik-baik. Akibat dosa inilah Allah harus menjadi manusia. Allah harus mengambil rupa manusia. Ini harus kalian dengar baik-baik. Firman jadi manusia. Karena dosa inilah Allah harus berinisiatif menjadi manusia. Harus tahu. Dalam pembelajaran ini Mister harap kalian dengar semua. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia atau mengambil rupa manusia. Karena dalam hukum Allah, pribadi yang berdosa harus ditebus oleh pribadi yang tak berdosa. Sekali lagi, pribadi yang berdosa harus ditebus dengan pribadi yang tak berdosa. Sementara Adam, Hawa, dan seluruh keturunannya sudah berdosa. Sehingga tak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi syarat itu. Sehingga hanya Allah lah yang bisa melakukannya. Itu sebabnya Allah berinisiatif menjadi manusia. Makanya kalau kalian baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu adalah nubuat atau ungkapan Allah yang pertama mengenai Allah menjadi manusia. Ya, bahasa lainnya adalah Mesias, juru selamat yang akan datang. Makanya dalam ayat itu mengatakan ya akan lahir seorang anak ya dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Ular hanya bisa menagut tumit. Artinya akan ada perlawanan antara Tuhan Yesus atau Allah atau orang percaya dengan iblis yang telah jatuh dalam dosa tadi. Ya, itu nubuat yang pertama. Para teolog menyebutnya proto-evangelion. Tapi setelah itu kan bicara tentang Mesias, juru selamat, itu kan terus dalam perjanjian lama, terus disampaikan. Ya, waktu di zaman Habel pun mereka persembahkan korban itu kan menggambarkan Mesias atau juru selamat atau Allah yang menjadi manusia kelak. Sampai ke Abraham juga sembelih domba. Sampai juga ke zaman tokoh-tokoh agama lainnya juga dilakukan. Mereka buat mezbah lalu korban bakaran diberikan disembelih. Itu menggambarkan kedatangan Allah yang menjadi manusia. Ya. Nah, sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang mengasihi orang berdosa. Tetapi dia benci dosa. Itu sebabnya dia memutuskan dan berinisiatif untuk mengambil rupa manusia. Jadi, Tuhan Yesus itu adalah Allah, nak. Dan kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Kamu harus ingat, kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, ingat dua hal. Yang pertama, dia adalah Allah 100%. Yang kedua, dia adalah manusia 100%. Tetapi Allah kita bukan manusianya. Kita tidak menyembah manusia. Allah kita bukan manusia. Tapi Allah kita pernah menjadi manusia. Beda. Nanti kalau orang tanya, Allahmu manusia ya? Iya, Allahku manusia. Siapa Tuhan Yesus? Salah. Allah kita bukan manusia. Kalau kalian bilang Allah kita manusia, ya wajar. Saudara kita atau siapa saja yang bilang orang Kristen penyembah manusia. Ya, Allah kita bukan manusia. Tetapi Allah kita pernah menjadi manusia. Tujuannya kan jelas. Untuk apa jelas? Apa tujuannya? Coba lihat. Ini tujuannya, nak. Tujuannya untuk menebus dosa manusia. Jadi karya Allah disalib di sini tujuannya untuk menebus ya dosa seluruh keturunan Adam ini. Ya, hanya karya Kristus yang bisa menebus dosa. Dalam arti membayar dosa, melunasi dosa. Ya. Dengan apa? Dengan darah Kristus. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus ini, dia melakukan pendamaian kepada dirinya sendiri. Dia bukan melakukan pendamaian kepada iblis. Iblis tidak punya hak untuk pendamaian itu. Tetapi dia melakukan ini supaya manusia itu berdamai dengan Allah.
Karena kenapa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dengar baik-baik, hubungan Allah dengan manusia terputus. Ada jarak. Sehingga manusia tidak punya relasi lagi dengan baik untuk membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Itu yang dimaksud hubungan terputus. Makanya kalau kalian lihat, Allah tidak lagi menunjukkan wujud aslinya kepada kita. Kepada tokoh-tokoh agama dalam Alkitab. Tokoh-tokoh rohani yang ada dalam Alkitab. Bahkan mereka yang bilang, aku ketemu Allah. Sebenarnya dia tidak melihat wujud asli. Karena Allah selalu menampakkan diri dengan media. Misalnya tiang api, tiang awan. Lalu dia menampakkan diri dengan api yang terbakar di semak duri tapi tidak menghanguskan. Kadang-kadang menampakkan diri dengan wujud malaikat yang disebut malaikat Tuhan atau Molok Yahweh. Itu kenapa? Karena manusia tidak punya relasi dengan baik lagi dengan Allah, bersekutu. Karena kita sudah berdosa. Adam, Hawa, dan seluruh keturunannya, Mister dan kalian semua, sudah ada dosanya. Kan udah pernah Mister sampaikan, namanya dosa asal. Itu sebabnya Allah harus jadi manusia, supaya bisa menebus dosa manusia. Ya, karya ini bukan karya main-main, nak. Ini karya yang luar biasa, spektakuler, peristiwa yang paling besar dan ajaib sepanjang zaman bahkan sampai kapanpun. Bahkan sampai dunia ini berakhir, karya ini adalah karya yang spektakuler. Yang seharusnya semua manusia tertuju kepadanya. Nah, waktu dia mati, disalib, ini kan menebus dosa manusia. Dan dia mati. Dan kematiannya ini bukan kematian secara ilahi. Yang disalib dan mati adalah kemanusiaannya. Makanya kan sudah sampaikan, kalau bicara tentang Tuhan Yesus, jangan lupa dia Allah, jangan lupa dia adalah manusia. Oke? Yang mati ini adalah kemanusiaannya. Kemanusiaannya yang mati. Karena Allah tak akan mungkin mati. Ada juga nanti perkataan seperti ini, nak, ya. Orang tanya, Allahmu mati ya? Kalau kamu bilang, ya Allahku mati. Itu kan lucu. Mereka pasti ketawa dong. Kenapa? Masa Allah bisa mati? Enggak mungkin Allah bisa mati. Kalau Allah bisa mati itu bukan Allah. Ini harus digunakan logikanya. Yang mati ini, termasuk yang disalib tadi, adalah kemanusiaannya. Karena dia harus disalib dan mati untuk menebus dosa. Tapi dia juga bangkit. Ya, yang bangkit ini adalah Tuhan Yesus dan kealahannya. Seperti itu, bangkit dia secara fisik, tapi tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Tubuh yang tidak bergantung lagi dengan makanan. Tubuh yang bisa kemana-mana, bukan lagi menggunakan tubuh yang fana. Ini Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Tuhan kita bukan Tuhan mati. Tuhan kita Tuhan hidup. Allah kita Allah yang ada selalu dimanapun dia mau. Dan dia maha hadir. Ya, tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Karena Allah tidak bisa mati. Kealahannya enggak mati. Kalau kamu percaya Allahmu mati, berarti Allahmu enggak ajaib. Itu bukan Allah. Ya, Allah tidak akan pernah mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya karena dia mau menebus dosa. Tapi dia bangkit dari kematian dan ini tanda kemenangan. Dan dia naik ke surga. Dia naik ke surga mempersiapkan tempat untuk orang percaya. Dahsyat bukan? Dia naik ke surga. Coba logikamu gunakan. Apakah Tuhan Yesus layak untuk diragukan kealahannya? Apakah manusia biasa atau menurut perkataan orang banyak hanya sekedar nabi bisa bangkit dari kematian? Bisa naik ke surga? Tidak, nak. Jawaban Mister singkat, praktis. Tidak ada manusia seperti kita yang bisa bangkit dari kematian dan naik ke surga. Tidak ada. Kenapa Yesus bisa? Karena dia adalah Allah. Jadi kesimpulan dari Mister adalah
Karya Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus itu bicara tentang pengorbanan Kristus. Yang dimana dia adalah Allah menjadi manusia atau mengambil rupa manusia dengan cara mati di salib. Lalu dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan suatu ketika akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Apakah kamu percaya? Jikalau kamu percaya, kamu adalah orang yang siap untuk diangkat Tuhan. Adalah orang yang siap untuk dijemput Tuhan. Ini pengajaran Alkitab. Jadi inilah jawaban 6 garis besar yang Mister pernah sampaikan. Kamu tidak akan mungkin diampuni, tidak akan mungkin diselamatkan, tidak akan mungkin bisa melayani Kristus dengan baik jikalau kamu tidak mempercayainya. Jikalau kamu tidak menerimanya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive